Tapi dari sisi saya, ketika saya mendengar pidato itu, tidak ada tersirat bahwa hubungan Prabowo dan Jokowi retak, atau Prabowo akan meninggalkan Jokowi, atau Prabowo akan menegakkan hukum untuk mengusut kesalahan-kesalahan Jokowi. Nggak ada. Prabowo mau memberantas korupsi dan sebagainya, memang semua pemimpin harus ngomong begitu gitu. Semua presiden pasti ngomong begitu. Tapi test case Prabowo yang pertama adalah mau nggak dia mengusut kesalahan korupsi yang dilakukan Pak Jokowi yang sudah di depan mata ini misalnya. Lalu ciri berikutnya yang menunjukkan bagaimana akan menjadi salah satu ciri utama dari pemerintahan Pak Prabowo mengulang atau menggarisbawahi kata-kata bahwa dia pegang mandat. Bahwa people power itu ada di kita si pemerintah itu. Nah, ini sebenarnya juga menjadi ciri khas dari pemerintahan otoriter dimanapun berada. Mereka selalu menggunakan senjata bahwa kita mendapat mandat rakyat, kita dipercaya rakyat. Kita people power itu kan seharusnya membuat kita menempatkan kekuatan ada di rakyat. Tapi mereka akan mengklaim itu. People powernya ada di kami nih karena sudah diberikan ke kami gitu. Nah, jadi pemerintahan otoriter 58,58. Nah, 58,5. Nah, jadi pemerintahan otoriter dimanapun termasuk Pak Harto itu akan selalu bersembunyi di balik kata saya punya mandat. Nah, jadi seolah-olah ketika mereka punya mandat, mereka bisa melakukan apa saja dan akan digunakan narasi juga. Percayalah, kita akan menggunakannya sebaik-baiknya untuk kemajuan masyarakat, untuk kesejahteraan dan sebagainya. Nah, di sini juga kita harus hati-hati. Ciri pemerintahan yang seperti ini biasanya memang tidak memberi ruang pada kritik. Karena mereka sangat percaya diri atau mereka hendak menanamkan pada rakyat bahwa kami melakukan ini semua demi kesejahteraan rakyat gitu. Lalu kalau Bang Refli perhatikan juga, Pak Prabowo kan juga menyinggung podcast tuh. Kan? Ya, itu podcast itu hanya omon-omon gitu kan. Nah, ini menarik juga. Jadi bagaimanapun Pak Prabowo itu, saya kira itu podcastnya Rocky Gerung itu mungkin. Bukan, saya kira podcastnya Refli Harun. Ya, gitu yang jelas kan. dia nggak sebut nama. Iya. Nah, jadi intinya tetap dia ini juga resisten terhadap kritik gitu loh. Bagi dia semua suara-suara di luar sana itu tidak ada sumbangsinya untuk kemajuan kita dan malah mengganggu belaka gitu dia kan. Dia ibaratkan lagi bangun jembatan. Terus? Kan itu kan ya betul. Ya. Pokoknya kalau tidak mau ikut ya jangan ganggu lah ya. Jangan ganggu ya kan. Dan bagi dia mengkritik itu gangguan. Ya betul. Gitu. Nah ini kan sesuatu yang juga semakin memperkuat gaya kepemimpinan Pak Prabowo nanti selanjutnya gimana gitu. Nah jadi itu kata kunci otoritarian yang sangat kental mewarnai pidato Pak Prabowo. Oke, jadi otoritarian ya. Kalau begitu, kalau saya ajukan satu pertanyaan, apakah Anda pesimis? Gini, saya akan bicara, Anda Oki jawab pesimis, optimis ya kan? Dan saya sebutkan bidangnya ya. Oke, ini untuk pemerintahan 5 tahun ke depan Jokowi. Politik? Prabowo. Saya selalu mengingat jangan ini karena dia ini extend ini. Extend ini. Politik? Bang Refli ngasih saya pilihan pesimis optimis itu. Itu susah untuk pesimis optimis itu tone-nya, tapi nanti silakan elaborasi. Jadi saya juga tidak memperkosa begitu kan. Tapi kita memberikan punch kepada Sobat Erhan. Oke. Politik pesimis. Ekonomi optimis. Sosial sosial ini juga luas dimensinya ya. Cohesiveness itu aja.
Oke, saya bisa bilang pesimis. Pesimis, oke. Kamu politik, ekonomi, sosial, budaya. Budaya pesimis. Pesimis, budaya, ekonomi, sosial, budaya. Pertahanan, Optimis. keamanan, Ya optimis. ideologi, Ideologi. Nah ini juga dimensinya agak ini. Saya akan pilih pesimis. pesimis ya. Ya. Kita bicara Pancasila ya. Pancasila in real meaning ya pastinya kan. Ya. Politik sosial, hankam, hukum, Pesimis. pesimis. Oke. Apalagi bidang-bidangnya? Kebudayaan sudah tadi kan? Sudah. Oke. Jadi itu ya penilaian oke ya. Tetapi tentu kan kita dia bilang pesimis, optimis, itu sih cepat tepat namanya. Silakan tugas berikutnya silakan elaborasi mengenai jawaban itu biar penonton tidak salah paham atau tidak pahamnya yang salah gitu. Ya. Oke, silakan. Politik. Ya. Kenapa saya jawab pesimis? Nah, ini terkait dengan pidato tadi ya. Mungkin saya agak sedikit mengecewakan para penonton di luar sana yang berharap saya akan mengatakan bahwa pidato Pak Prabowo kemarin adalah indikasi keretakan. Itu kan yang diharapkan oleh banyak orang, keretakan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Oke. Tapi dari sisi saya, ketika saya mendengar pidato itu, tidak ada tersirat bahwa hubungan Prabowo dan Jokowi retak atau Prabowo akan meninggalkan Jokowi atau Prabowo akan menegakkan hukum untuk mengusut kesalahan-kesalahan Jokowi. Nggak ada. Jadi di pidato itu terlihat bahwa bagi Prabowo apa yang dilakukan Jokowi itu prestasi, semuanya baik, didukung, termasuk memberi tambang pada NU, pada organisasi Islam itu juga dipuji bagus, kebijakan-kebijakannya bagus gitu. Dan juga Prabowo sangat terlihat tidak punya itikat untuk memberi hukuman pada pemimpin sebelumnya. Mungkin ini juga sejarah panjang juga apa yang terjadi dengan Pak Harto dan sebagainya. Jadi di bawah Pak Prabowo kalau masyarakat sipil nggak benar-benar push, tidak benar-benar menuntut, kita nggak bisa berharap adanya penegakan hukum bahwa Pak Jokowi akan diadili dan sebagainya. Itu politik. Nah, nanti hubungannya juga akhirnya kita akan semakin melihat juga perselingkuhan antar politisi, bagaimana kepentingan bisnis dan kepentingan politik bercampur baur atas nama koalisi Indonesia Maju lah, atas nama koalisi inilah, koalisi itu, dan tujuannya hanya untuk kepentingan menyejahterakan mereka sendiri saja gitu. Jadi di titik ini politik akan semakin buruk. Politik mengabdi kepada elit dan oligarki. Betul. Gitu. Oposisi lagi-lagi tidak akan bisa maksimal berfungsi. Kita bisa punya atau kita bisa tetap merawat harapan bahwa kan ada PDIP dan sebagainya, tapi saya pun pesimis terhadap itu. Jadi kita bisa katakan bahwa kita tidak bisa mengharapkan ada oposisi yang bisa benar-benar mengontrol pemerintahan Pak Prabowo mendatang. Lalu juga ciri khas Pak Prabowo sendiri kan selalu bilang oposisi itu bukan budaya kita, gitu kan. Kita ini harus kolaborasi, harus bekerja sama. Lalu dia merangkul semua partai masuk. Jadi lagi-lagi semuanya akan dikooptasi, nggak ada check and balance. Jadi itu udah menjadi kabar buruk untuk politik. Nah, nanti hubungannya itu dengan penegakan hukum. Nanti disimpan dulu kan? Itu. Ya. Untuk politik ini, saya terpaksa agak detailkan sedikit, ya. Kalaupun kita tidak mampu misalnya membuat check and balances, tapi minimal to some extent kita masih memiliki room, ya. Saya sebutkan freedom of expression, pesimis atau pesimis. Ya, nggak ada ruang lagi. Freedom of association, pesimis juga. Demokrasi secara umum kalau kita bicara itu kan demokrasi, pesimis. Karena kebebasan itu kemudian good governance, clean government. Good governance hubungannya dengan politik. Bagaimana korupsi akan terus merajalela dan sebagainya, KKN dibiarkan, ya tentu akan pesimis. Pesimis juga. Ada lagi mau ditambahkan soal politik? Ya, that's enough. Sekarang kita beranjak ekonomi, tapi sebagai ilustrasi ya, utang luar negeri, utang pemerintah kita sudah 8.500 triliun. Utang BUMN mungkin 5.000, 6.000, 7.000 triliun. Ya.
kemudian kewajiban pemerintah sekian-sekian dan diperkirakan itu sudah hampir 100% PDB. Jadi PDB kita kira-kira ya 20-an ribu triliun dan utang dan kewajiban pemerintah plus BUMN kurang lebih demikian. Ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi baik sebenarnya dari sisi dibandingkan negara lain tapi di bawah pemerintahan SBY. Ya. Korupsi walaupun tidak ada kaitannya, kita tahu jalan di tempat dengan indeks persepsi korupsi yang 34 di akhir masa pemerintahan SBY itu 34. Tapi SBY dari 20 poinnya. Ya. Kemudian tekanan budget yang luar biasa dan bla 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 semua ekonomi. Tapi ini macan Asia ya kan kata pengagumnya ini macan Asia yakin sekali within 5 years Indonesia akan lebih baik. Saya akan sejahterakan rakyat dan lain sebagainya kan dia bilang begitu kan. Kita akan perangi kemiskinan. Kalau apa yang salah kalau rakyat sejahtera, apa yang salah kalau tambang dikasihkan kepada organisasi dan lain sebagainya. Silakan dielaborasi soal ekonomi ini yang kadang-kadang akhirnya kita harus aware dengan pembajakan yang mungkin terjadi di tengah jalan. Iya. Tadi jawabannya apa? Saya ada optimis, Oke. tapi kenapa optimis? Jadi karena saya melihat ada kemungkinan ada kebijakan ekonomi yang diubah. Ada kemungkinan paradigmanya berubah, berbeda dari paradigma yang sekarang. Ada kemungkinan misalnya nih, saya masih berharap bahwa IKN dihentikan. Kalau IKN bisa dihentikan, itu juga akan berpengaruh signifikan terhadap konstruksi APBN kita, misalnya kan kayak gitu. Lalu juga soal utang luar negeri, kita tahu betul-betul bahwa di bawah Jokowi kita mengalami peningkatan utang luar negeri. Utang gitu pemerintah kan. lah. Utang pemerintah. Utang pemerintah gitu kan ya, utang pemerintah meningkat pesat. Ada selisih 7.000 triliun kan dibandingkan ketika di akhir masa SBY gitu. Nah sekarang saya ingin gitu kan. Terus saya sangat berharap gitu di titik ini ada keberanian Prabowo untuk melakukan hal yang berbeda. Apalagi memang saya lihat kalau dari statement-statementnya Prabowo atau dari statementnya orang-orang di sekitar Prabowo untuk pendekatan ekonominya ini kelihatan cukup berbeda gitu ya. Tapi kan kita belum tahu, belum tahu gitu. Misalnya ada salah satu statement dari kakak iparnya dia yang mengatakan bahwa dia nggak setuju IKN dan sebagainya. Nah itu kan bisa akan memberikan perubahan signifikan. Cuma kan pertanyaan besarnya apakah di titik ini nanti juga misalnya program makan siang gratis akan dilanjutkan gitu kan. Nah saya lihat sekarang makin ada revisi kan. Dari yang makan siang gratis menjadi makan bergizi, jadi makin kecil lah budgetnya gitu. Untuk para lama-lama bukan makan siang gratis, omon-omon gratis. Omon-omon gratis. Nah, buat para pemilih yang kemarin milih untuk mendapatkan makan siang gratis, ini tentu mengecewakan. Buat mereka yang ingin mengolok-ngolok, ini memang alat untuk mengolok-ngolok yang asik juga gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang rasional untuk kebaikan bangsa, semakin program itu dihapuskan, sebenarnya akan semakin bagus juga untuk budget kita, untuk anggaran kita dan saya sebagainya. mau going into detail sedikit ya. Kalau begitu, apa indikator mungkin 1-2 bagi Oki keberhasilan ekonomi itu apa? Yang paling nyata aja misalnya yang bakal dicapai oleh Prabowo. Saya ingin dolar lebih stabil lagi. Bukan rupiah yang lebih stabil. Nilai tukar rupiah terhadap dolar lebih stabil lagi. Kalau dolar stabil nanti kita tambah susah kita. Jangan gitu kan. Itu indikator paling nyata dan ini adalah salah satu bentuk janji Jokowi yang sebenarnya tidak tercapai di awalnya nanti. Katanya dia 10.000 kan? Nah, saya benar-benar looking forward untuk ini bisa tercapai. Ini saya lihat kemarin tercapai angkanya berapa? Dia bilang angka berapa? Dia nggak pernah bilang angka ya, tapi ini kan kemarin udah 15.000 nih, turun lagi ya. Turun sih. Setelah titik tertinggi kemarin 16.500 ya. Jadi salah satu indikator paling nyata itu. Lalu yang tentu saja indikator berikutnya adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan berkurang. Sudahlah hapuskanlah cara-cara Pak Jokowi di mana tingkat kemiskinan dimanipulasi, angkanya direndahkan dan sebagainya. Kita clear aja gitu. Lalu
Yang ketiga tentu lapangan kerja. Oke, pengangguran ya. Ya. Oke. Artinya secara statistik probabilitas itu harus lebih baik ya. Politik, ekonomi, sosial. Tadi kita bicara sosial sebagai background, kita tahu bahwa masa pemerintahan Jokowi ini agak kurang ajar ya kan. Segregasi masyarakat, kemudian cohesiveness itu dikoyak-koyak. Ya. Terutama dengan sebutan cebong kampret ya, kemudian kadrun, dan terakhir dia seperti mengatakan kau dan aku ya kan. Kau itu adalah orang yang mengkritik dia, aku dan kaminya itu adalah dia dan para pendukungnya yang kita katakan relawan. Ya. Kompetisinya sudah berakhir 2019 tapi relawannya masih ada sampai sekarang. Ya. Silakan. Ya, saya selalu mengaitkan soal sosial ini juga soal kemampuan bangsa kita untuk berpikir kritis, kemampuan bangsa kita untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, soal bagaimana kita bisa membangun manusianya gitu. Nah, saya tidak melihat ini menjadi agenda Pak Prabowo dan Pak Prabowo saya pikir tidak terlalu menganggap ini semua penting. Jadi memang buat dia kan saya melihat dia sebagai old school figure gitu kan, yang mau ini yang penting rakyat miskin nggak ada lagi rakyat miskin. Pokoknya sesuatu yang sifatnya classic problem seperti itulah gitu. Ya itu memang harus dicapai, itu memang salah satu tugas yang harus dilakukan gitu. Nah tapi untuk membangun manusia, memperkuat bagaimana hubungan relasi antar kelompok di dalam masyarakat, membangun masyarakat, bagaimana agar setiap institusi-institusi dalam masyarakat ini bisa menjalankan tugasnya, itu saya pikir bukan bagian dari prioritas Pak Prabowo. Maka di bidang sosial saya termasuk pesimis, dan ini juga kalau kita nanti bicara soal dukungan terhadap tumbuhnya media-media yang lebih independen, yang lebih bisa menjadi pengawas pemerintah dan sebagainya. Nah itu kan ranahnya juga antara ranah sosial dan ranah freedom of expression, demokrasi itu tadi. Nah itu saya pesimis juga di bawahnya Pak Prabowo. Oke ya. Ciri menonjol Jokowi adalah dia secara konsisten dalam tanda kutip itu memelihara segregasi politik. Ya, jadi sosialnya itu selalu kalau kita kritik Prabowo akan ada orang yang menghantam kita. Jadi tidak seperti dulu ya kan, state and civil society teori itu nggak ada lagi. Kita dibenturkan society dengan society. Pola yang sama akan diterapkan Pak Prabowo nggak kira-kira? Ya masih. Jadi kalau kita pakai istilah buzzer atau kemudian kita melihat bagaimana cara dia mengontrol media dan media sosial, itu masih akan berlanjut. Bahwa misalnya sekarang di periode ini kita merasakan sedikit kelonggaran. Sekarang ini kan kita bisa merasakan kalau ngeritik pemerintah tidak yang langsung dikerubungin buzzer dan sebagainya. Itu karena anggarannya udah stop. Nah, karena pertama adalah setelah Pilpres kemarin kan yang dukungan pecah nih kan, tidak semuanya menggerombol di tempatnya Pak Jokowi gitu kan, pecah dan sebagainya. Nah lalu yang kedua Pak Prabowo-nya kan belum dilantik, jadi belum terbangun itunya orang-orangnya, sistemnya, anggarannya belum terbangun. Nah saya yakin dengan melihat salah satu hal yang menjadi penopang keberhasilan kontrol pemerintahan Jokowi itu kan bagaimana mereka menciptakan segregasi, menciptakan kita saling mencurigai antar warga negara dan memberikan label-label untuk mereka yang tidak disetujui gitu. Itu akan terus berjalan. Nah, mungkin nanti akan beda nih labelnya. Saya pikir tidak akan lagi kadrun-kadrunan. Itu kan yang dipelihara Jokowi nih kemarin kan. Saya Pancasila, situ kadrun dan sebagainya. Nah, kalau Prabowo nanti akan bisa lain lagi. Salah satu yang dulu dipakai Pak Soeharto kan anti developmentalism, anti pembangunan. Nah, mungkin ciri seperti ini yang akan dia pakai. Jadi model-model orde baru jadinya. Ya, model-model orde baru yang akan selalu jadi orientasinya adalah kalau kamu kritis, kalau kamu tidak mau masuk dalam jembatan yang sedang kita bangun, maka memang kamu anti dalam pembangunan jembatan ini. Atau itu tadi kamu adalah bagian dari agenda asing. Jadi kalau nggak dituduh agenda asing, ditunduk Anda tidak mau berbuat bagi bangsa dan negara gitu ya. Itu di bidang sosial ya, politik, ekonomi, sosial, budaya.
Walaupun kita pakai budaya ini, ya anggap aja budaya itu sastra, ya kan, puisi. Karena nanti kalau orang budaya bilang budaya itu keseluruhan. Iya. Tapi budaya yang lebih spesifik aja. Iya, tapi memang spesifiknya pun tidak bisa kita sempitkan menjadi budaya itu tari-tarian saja atau karya sastra, tapi budaya itu bagaimana itu menjadi sebuah strategi pembangunan. Saya akan selalu ingat bagaimana Pak Prabowo tampil dalam debat di bidang budaya ini. Pertama memang Pak Prabowo tidak memahami. Lalu yang kedua memang ya bukan bagian dari yang orientasi pembangunan yang dibayangkan oleh Pak Prabowo. Dan nggak paham juga budaya itu apa? Dia nggak tahu budaya apa ya. Bagi Pak Prabowo budaya itu masih sebatas tari-tarian itu gitu loh. Jadi tidak berpikir bahwa budaya itu sebuah modal pembangunan. Budaya itu bisa menjadi sebuah mesin yang juga bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Nah, padahal itu semua kan harus diintegrasikan. Nah, dalam kaitannya nanti dengan pola kepemimpinan, ketika budaya ini bukan sebuah prioritas, nanti akan berimbas dalam misalnya anggaran untuk budaya itu nanti bisa kecil. Anggaran untuk sektor ya sekarang kan masih jadi satu nih ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu kan. Itu nanti bisa jadi tidak lagi menjadi bagian dari yang penting-penting amat dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Nah, ini sebabnya kenapa saya bilang saya pesimis di bidang budaya. Gitu. Oke. Budaya, hukum. Ya itu sudah jelas. Penegakan hukum nggak berjalan. Pak Prabowo cenderung apologetik terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan Jokowi. Ya KKN akan terus merajalela. Tapi begini, saya barangkali mau menerbitkan optimisme. Seolah-olah saya Prabowo ya. Saya mau berantas korupsi, ya kan? Kita spesifik hukum itu pemberantasan korupsi ya. Saya mau berantas korupsi. Saya dengarkan itu di luar negeri, di Qatar. Saya dengarkan itu di PAN, dengarkan itu juga di Nasdem dalam pidato dia. Kalau 3 kali dalam kesempatan berpidato dia ngomong berantas korupsi dan lain sebagainya, itu lip service atau obsesi sesungguhnya. Kalau kita kaitkan dengan Anda kan tadi pesimis terhadap soal hukum. Kita spesifikkan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Kalau dia bicara di masa-masa ini, saya masih melihatnya sebagai upaya untuk memetik simpati rakyat aja. Gitu. Jadi memang dia sedang berusaha untuk mengumpulkan dukungan, mengumpulkan kepercayaan publik. Termasuk ketika kemarin Bang Refli ketika demo 22 Agustus lalu kemudian katanya Pak Prabowo marah terhadap upaya revisi dan sebagainya. Saya melihat itu karena dia ingin memetik simpati publik dan memang dia tidak ingin demo itu membesar gitu. Jadi ketika dikatakan bahwa Prabowo mau memberantas korupsi dan sebagainya, memang semua pemimpin harus ngomong begitu gitu. Semua presiden pasti ngomong begitu. Tapi test case Prabowo yang pertama adalah mau nggak dia mengusut kesalahan korupsi yang dilakukan Pak Jokowi yang sudah di depan mata ini misalnya. Kita bisa berangkat dari kasus gratifikasi, kita bisa berangkat dari berbagai indikasi yang sudah di depan mata ini. Private jet. Bisa nggak? Gitu. Termasuk dia masih merekrut orang-orang yang diduga bermasalah nggak ke dalam pemerintahannya? Itu juga test case-nya kan? Iya gitu. Nah kemarin mungkin kalau mereka mau ngomong kan waktu itu ada calegnya Gerindra yang katanya mantan narapidana gitu. Setelah ada protes publik kan langsung di-cut kan. Iya, setelah ada protes publik. Ada protes publik dan mungkin memang itu karena itu bukan tokoh-tokoh yang penting-penting amat juga buat Pak Prabowo, itu kan orang-orang daerah gitu. Kalau kan. ketum partai politik pendukungnya mungkin dia tetap rekrut. Ya iya begitu. Begitu Pak Prabowo ya kan. Your test case itu adalah satu, tidak merekrut orang bermasalah di kabinet. Yang kedua, mau nggak memproses dugaan KKN yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan keluarganya. Dan itu kalau kata orang Jawa tuh ceto welo-welo. Ceto elo-elo. Dan bukan welo-welo, elo-elo. Elo-elo, ceto melo-melo, nggak tahu deh saya juga. Iya. Jadi kalau ini misalnya Pak Prabowo mendengarkan podcast ini ya, Bang Refli ya. Apa yang saya sampaikan sebagai pesimisme itu, saya justru inginnya Pak Prabowo membuktikan sebaliknya gitu. Ya sama, that's my point juga. Iya,
Jadi kalau Pak Prabowo, kalau saya mengatakan saya tidak percaya atau pesimis kepada Bapak, dalam hati kecil saya berharap Bapak membuktikan sebaliknya. Iya, betul. Nah, tapi jangan bawa kita dulu ke pemerintahan. Ya biarlah kita di luar aja ya kan. Selama 5 tahun kita lihat gitu. Nanti kalau memang bagus, kita apresiasi kan begitu ya. Daripada belum apa-apa sudah percaya dengan orang yang sebenarnya cuma ngambil rente aja kan, Iya, berat betul. itu. Oke. Tapi kalau pertahanan dan keamanan, optimis itu dari mana? Dia Menteri Pertahanan apa cukup berprestasi ya? Memang susah ya. Kalau cuma concern ya, kepedulian ya. Tapi apakah kita bisa ya membenahi misalnya kalau kita manusianya ya, tentara kita, kemudian membenahi polisi kita ya kan? Kalau seandainya itu, tapi kalau itu bagian dari law enforcement, Ya. saya nggak ngerti. Jadi Oki memandang apa optimis di pertahanan keamanan itu sisi mananya? Oh ya, pertama saya melihat yang saya maksud sebagai pertahanan keamanan di sini lebih kaitannya dengan global, dengan security dari luar ya, ancaman dari luar. Nah, saya melihat akan ada perubahan signifikan di bawah Pak Prabowo dalam relasi internasional kita. Pak Prabowo akan tampil sebagai seorang figur yang cukup berpengaruh. Dia akan dengan penuh percaya diri tampil di berbagai forum internasional, bersuara keras untuk kemerdekaan Palestina lah, untuk inilah, untuk inilah. High profile dia high kan? profile, jadi ini akan mengubah style politik luar negeri Pak Jokowi yang dia nggak pernah datang ke sidang umum PBB, dia nggak berperan aktif hanya karena kebetulan Indonesia jadi ketua G20 kemarin dan ketua ASEAN, lalu tiba-tiba ya dia melaksanakan tugasnya aja lah, tapi juga tidak menghasilkan apa-apa sebagai ketua ASEAN pun gagal untuk konflik yang Myanmar juga gagal untuk memberi direction. Yang Ukraine dia udah jauh-jauh ke Ukraine, tapi sebenarnya itu bagi kita itu juga lip service belaka. Nah, akan ada perubahan signifikan karena style kepemimpinan Prabowo, dia ingin punya legacy di sini. Ini aja dia kemarin dari keliling di berbagai negara kan, datang langsung. Nah, jadi kita akan punya foreign policy yang lebih high profile gitu dan didengar gitu. Ya, kita bisa mengkritik lagi ini nanti. Kita bisa mengatakan bahwa Pak Prabowo lebih sibuk pencitraan di luar negeri dan sebagainya. Nanti kita lihat seperti apa itu. Tapi yang jelas arahnya akan berubah seperti itu. Nah, kalau kaitannya nanti dengan pertahanan security yang sifatnya state security dan sebagainya ya, karena kita, bagi saya nih, saya nggak melihat kita terancam secara itu gitu. Tapi nanti kan questionnya juga sudah muncul nih kemarin di debat kan, bagaimana kita security kita di bidang digital. Nah, apalagi kemarin sudah bobol berkali-kali dan sebagainya. Nah, ini yang tantangan yang saya belum tahu apakah Pak Prabowo bisa atau enggak. Tapi kalau yang sifatnya traditional security, saya pikir it's not issue anymore lah. Oh, ini, jadi dia soft war, hard war ya kan. Jadi sobat era sekalian, one day saya pernah dikasih buku. Jadi one day udah ada bukunya Pak Prabowo di jadi sini. Jadi one day saya pernah diundang oleh Prabowo Subianto, ya sekitar bulan puasa 2022 ya, karena dia ingin kenalan sama saya. Soalnya saya tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu. Ada 20 tokoh waktu itu diundang, jadi bukan hanya saya. Dan saya call Rizal Ramli, "Bang, abang datang nggak?" "Datang." "Oke, saya datang juga." Rupanya salah satunya dia kasih gini, Paradoks Indonesia ya. Kemudian soal kepemimpinan militer, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, masih Letnan Jenderal. Kalau nggak salah dia kemarin baru naik pangkat ya setelah pensiun. Jadi kalau soal concern seperti ini ada ya, soal global paradox dan lain sebagainya. Dan saya kira dia punya narasi yang jauh lebih luas dibandingkan Jokowi ya kan. Kalau kita kirim dia ke luar negeri, adalah bangga-bangga sedikit ya kan. Makanya dibilang Little Soekarno. Ya. Tapi biasanya pemimpin seperti ini
otoritarianismenya juga tingkat tinggi. Iya, jelas. Itu masalahnya. Ini strong but not benevolent ini ya kan yang kita cari, strong tapi baik hati.